Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di video tutorial dari tugas saya di Manajemen Informatika kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan tugas saya di mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Wabil khusus materinya ada di chapter 7 tentang Propagating a Default Routing in IGRP for IPv4 and IPv6. Oke, itu judul topiknya. Sebelum melaksanakan praktikum ini, ada baiknya kita mengatur user profile yang ada di menu option. Kita klik option ya. Kita klik user profile, klik. Setelah itu inputkan nama dan email. Jika sudah menginputkan kedua hal tersebut, kita klik OK dan yes. Kita tunggu. Setelah itu kita geser perintahnya ke sebelah kanan. Kita bagi dua layar ya seperti ini. Saya adjust dulu, saya geser. Oke, kita baca perintah yang ada di sebelah kanan ini. Sebelumnya kita zoom dulu ya. Setelah itu kita baca skenario yang ada di bawah yang saya blok ini. Kita baca ya. In this activity you will configure and propagate a default route in IGRP for IPv4 and IPv6 network. IGRP is already configured. However, you are required to configure an IPv4 and IPv6 default route. Then you will configure the IGRP routing process to propagate the default route to downstream IGRP network. Finally, you will verify the default routes by ping host to outside the IGRP routing domain. Part 1. Propagate default routing in IGRP for IPv4. Step 1. Display the routing table of each IPv4 enable router and verify that all IPv4 routes are visible. Oke, kita zoom out dulu. Kita pergi ke branch 1. Kita lihat informasi yang disajikan dengan menggunakan perintah show IP route. Kita ke CLI, kita ketik, terserah mau menggunakan perintah enable dulu atau langsung. Saya langsung ketikkan show IP route, enter. Kita lihat informasi IP yang sudah terkonfigurasi secara IGRP, yaitu ada pada abjad D ya. Saya blok ini ya, dua abjad ini yang sudah terkonfigurasi IGRP. Kita ketikkan juga hal yang sama pada branch 2. Kita klik branch 2, kita klik CLI, kita ketikkan perintah yang sama. Kita zoom dulu, show IP route, bentar, sama ya hasilnya. Saya blok, sama hasilnya. Kita lakukan juga pada router IPv4 Edge. Kita ketikkan perintah show IP route untuk melihat informasi dari IP yang sudah terkonfigurasi secara IGRP secara default bawaan. Lalu kita keluar dulu, kita baca perintah selanjutnya di step 2. Propagate configure IPv4 default route. Configure directly connected IPv4 default route on IPv4 Edge. Kita balik lagi, kita sudah masuk ke CLI IPv4 Edge. Kita ketikkan perintah enable untuk masuk ke mode privilege. Kita ketikkan lagi configure terminal untuk masuk mode konfigurasi. Setelah itu kita ketikkan perintah IP route
dengan IP 0.0.0.0, subnetnya 0.0.0.0, serial /0/1/0. Kita enter ya, seperti itu. Lalu kita zoom out dulu, kita baca perintah selanjutnya, yaitu step 3, propagate default router in IGRP, configure the IGRP process to propagate the default route. Ya, perintahnya step 3 yaitu konfigurasi IGRP. Kita zoom in dulu, kita ketikkan perintah router IGRP1, enter. Lalu kita ketikkan retribus static, enter. Lalu kita baca step akhir pada konfigurasi IP4, yaitu step 4, verify IPv4 default route is propagating, display the routing for branch 1 and branch 2, verify the default route is now installed. Jadi kita mengecek konfigurasi kita tadi pada branch 1 dan branch 2. Kita ketikkan perintah yang sama pada di awal, yaitu show IP route, enter. Terlihat ya, saya blok ini seperti ini hasil konfigurasi kita tadi. Kita lakukan hal yang sama pada branch 2, kita ketikkan show IP route, enter. Saya blok lagi, hasilnya sama ya, muncul informasi yang disajikan. Setelah itu kita ke part 2, yaitu propagate default route in IGRP for IPv6, yaitu IP versi 6 nya ya. Kita ke step 1, yaitu verify IGRP configure on its IPv6 enable router. Display the routing table on each IPv6 enable router and verify that all IPv6 routing are visible. Kita klik branch 3, kita masuk CLI, kita ketikkan perintah show IPv6 route. Kita lihat informasinya, yaitu di abjad D. Saya blok ini. Kita lakukan juga hal yang sama pada branch 4. Kita ketikkan perintah show IPv6 route. Kita lihat konfigurasi IGRP yang sudah terinstall sebelumnya atau bawaan. Kita cek juga di IPv6 edge. Kita ketikkan perintah yang sama, show IPv6 route. Kita lihat di sini sama hasilnya. Saya blok nih ya. Ya, setelah itu kita baca step selanjutnya, yaitu configure IP default route ya. Saya geser dulu step 2 ya. Configure on IPv6 default route, configure directly connected IPv6 default route on IPv6 edge. Kita balik lagi ke router IPv6 edge, enter. Kita ketikkan perintah enable untuk masuk mode privilege dan configure terminal untuk masuk mode terminal atau mode configure. Kita ketikkan perintah IPv6 route,
/0 serial 0/1/0 seperti ini. Kita enter. Setelah itu kita ketik IPv6 router EGRP1. Setelah itu enter. Selanjutnya kita ketik perintah retribus static, enter. Setelah itu kita baca ke step 4, kita scroll, verify IPv6 default route is propagating, display is routing table for branch 3 and branch 4 to verify default route is now installed. Kita lihat hasil konfigurasi tadi ya pada branch 3 and branch 4 dengan ketik perintah show IPv6 route, enter. Kita lihat informasi yang sudah terinstall ya dari konfigurasi EGRP tadi itu saya blok ini. Nah, itu adalah hasil dari konfigurasi EGRP kita tadi. Kita buka branch 4, kita ketik perintah yang sama, IPv6 root. Kita lihat apakah sama hasilnya. Saya blok ini, sama ya hasilnya ya, hasilnya sama. Setelah itu kita keluar, kita baca step akhir ya. Saya cek lagi hasilnya sama ya. Selanjutnya kita baca step akhir yaitu di part 3, yaitu verify connectivity to outside host. PC1 and PC2 should now be able to ping IPv6 outside host, and PC3 and PC4 should now be able to ping IPv6 outside host. Jadi kita akan melakukan uji coba ping pada komputer IPv4 outside host dari PC1 dan PC2. Kita copy dulu IP-nya ya, yang outside host IPv4. Kita copy, lalu kita coba ping dari PC1. Kita ke desktop, command prompt, kita ketik ping, kita pastekan IP tadi, baru enter. Kita tunggu. Oke, berjalan. Kita lakukan hal yang sama pada PC2 ya. Kita lakukan ping dari PC2 ke IPv4 outside host. Kita klik ke desktop, ke command prompt, kita ketik ping dengan IP yang sama, enter. Replay berjalan. Oke. Selanjutnya kita lakukan ping juga ke IPv6 outside host. Kita copy dulu IP-nya ya dari komputer IPv4 outside host. Kita klik, kita copy IP versi 6-nya. Lalu kita lakukan ping dari PC3 dan PC4. Command prompt, kita ketik ping, lalu kita pastekan IP versi 6-nya, enter. Berjalan. Kita ke PC4, kita lakukan hal yang sama, ping, kita pastekan IP versi 6-nya, enter. Berjalan. Oke, itu saja, sudah selesai praktikumnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.